Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah melakukan pembiasaannya hari ini? Jika belum, segera lakukan pembiasaan hari ini, dan jika sudah, alhamdulillah. Anak-anak ustazah jangan lupa untuk melakukan pembiasaannya, murojaahnya, dan penghafalan perkaliannya. Dan jangan lupa juga membantu orang tua di rumah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang rangkaian listrik. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara menyalurkan dan menghemat energi listrik. Nah, anak-anak ustazah bisa menyimak video pembelajaran kita ya nak ya. Nah, semangat belajarnya walaupun kita masih belajar dari rumah. Oke? Hari ini kita akan mempelajari IPA, materi cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mengetahui cara menghasilkan energi listrik. Yang kedua, siswa dapat menghemat energi listrik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman wa zuqni fahman. Kita masuk ke sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus atau energi listrik. Nah, apa saja contoh sumber energi listrik? Yang pertama adalah baterai. Baterai disebut juga elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel. Yang kedua itu adalah aki. Aki termasuk elemen basa. Aki terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Yang ketiga adalah dinamo. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Nah, biasanya kita temukan dinamo ini pada sepeda. Pada saat kita mengendarai sepeda di malam hari, di saat kita mengerem, maka lampunya akan menyala dikarenakan ada dinamo pada sepeda. Yang keempat ini adalah generator. Generator umumnya digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Generator berfungsi mengubah energi mekanik gerak yang dihasilkan oleh penggerak turbin menjadi energi listrik. Tahapan penyaluran listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, anak-anak ustazah bisa perhatikan gambar yang ada di samping. Pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu pada nomor 2, diatur oleh katup pengaman pada nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, terdapat pada nomor 4. Air di dalam pipa pesat. Lalu, mengalir dan mengarah air ke turbin pada nomor 6. Melalui katup pengatur tekanan. Nah, masuk dia ke nomor 7. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, dia masuk ke nomor 8 ini diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya pada nomor 9, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Selanjutnya yang terakhir, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, inilah tahapan penyaluran listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, bagaimana listrik sampai di rumahmu? Coba perhatikan gambar di samping ini. Yang pertama, setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit,
Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Selanjutnya, setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Langkah ketiga, kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, inilah tahapan penyaluran listrik. Dalam tahapan penyaluran listrik, terdapat komponen utama pada proses penyaluran energi listrik, yaitu sistem transmisi atau penerusan pengiriman energi listrik oleh SUTEP. Yang kedua, sistem distribusi, penyaluran energi listrik ke rumah-rumah warga. Yang ketiga, transformator, penaik dan penurun tegangan atau mengatur tegangan listrik. Inilah komponen utamanya. Bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik? Yang pertama, pilihlah peralatan listrik yang hemat energi. Yang kedua, mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi seperti lampu LED. Yang ketiga, menggunakan listrik seperlunya. Yang keempat, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan peralatan listrik yang memiliki daya yang tinggi. Contohnya seperti alat elektronik, yaitu mesin cuci, setrika, dan penanak nasi yang memiliki daya yang tinggi. Yang kelima, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan, seperti mematikan lampu pada siang hari, mematikan televisi jika tidak digunakan lagi, dan mematikan air jika sudah penuh. Nah, inilah cara kita untuk menghemat energi listrik. Apa dampak pemborosan energi? Yang pertama, meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Yang ketiga, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Selanjutnya adalah macam-macam perubahan energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya adalah kipas angin, blender, dan mixer. Yang kedua, energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika, rice cooker, dan oven listrik. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya adalah radio dan TV. Yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah lampu. Yang kelima, energi listrik menjadi energi visual, contohnya adalah TV. Masih banyak lagi contoh dari perubahan energi listrik. Itu dia video pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahaminya lagi, anak-anak ustazah bisa menyelesaikan latihan yang ada di video. Nah, bagi yang belum mengerti dan ada yang kurang paham, bisa japri ustazah. Ustazah tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.